kan ini kita banyak cerita yang ada di rumah lo nih gitu. Iya. Suara yang menurut lo kayak ondel-ondel, terus suara perempuan nangis dan segala macem. Yang secara logika kayaknya nggak masuk akal gitu mas. Kayak orang tua lo lagi di bawah semua gitu. Gimana dengan cerita lo di luar rumah? Ada nggak lo cerita-cerita yang Gue di luar rumah tuh ada, itu gue pernah kesurupan beneran. kesurupan beneran? Kesurupan beneran. Ini di mana guys? Itu pas gue SMA kelas 2, gue lagi lomba saman di Mercu Buana, Jakarta Barat. Lomba saman? Iya, Nari lagi saman? lomba saman, nari saman. Terus itu kapan gitu ya? Gue kelas 2 SMA. Oh udah SMA, udah agak lama ya? Iya udah agak lama lah. Berarti kalau dari SD udah beberapa tahun Oh iya udah setelahnya. beberapa tahun setelahnya itu. Oke. Terus Gue lagi lomba saman tuh, gue dari pagi ceritanya di sana. Ya seperti biasalah nari lomba saman gitu. Terus selesai ceritanya kan sambil mau nunggu pengumuman. Oke. Karena masih lama gitu pengumumannya. Itu Sementara udah gue semuanya udah tampil gitu ya? ada beberapa sekolah yang belum, kebetulan gue nomor urutnya tuh masih belasan gitu loh, masih sedikit. Okay. Itu akhirnya gue sama teman-teman gue itu ke Puri Indah Mall. Pas di Puri Indah Mall itu gue inget banget itu hujan deres banget, hujan angin, hujan petir, pokoknya hujan deres banget. Terus pas mendekati maghrib lah, sore sekitar jam 5-an, teman gue ada yang ngabarin, maksudnya temen dari temen gue gitu yang masih stay di sana, ada yang ngabarin kalau misalkan bentar lagi pengumuman. Oh, oke. Nah udah akhirnya gue sama temen-temen gue balik lagi ke Mercu Buana. Nah temennya temen gue itu gak ngomong sama sekali kalau misalkan ada kesurupan massal di sana, di Mercu Buana. Gue kira cuma lu doang kesurupan. Itu rame banyak banget gitu. Dan kebetulan pas gue nyampe sana tuh lagi maghrib, lagi pengumuman. Banyak ya, pas gue ngeliat sih ya seperti kesurupan massal pada umumnya gitu, kayak banyak yang teriak-teriak. Oh berarti lu datang kondisinya masih Udah banyak yang chaos. Udah chaos. Udah banyak banget yang kesurupan gitu. Udah teriak-teriak dan Udah segala macam. udah teriak-teriak, dan MC-nya itu masih ngumumin yang menang siapa. Jadi suara orang teriak-teriak karena kesurupan lah, karena tim-timnya sekolahnya mereka menang lah, itu kecampur. Rame banget gitu. Terus setelah itu, setelah lu datang dengan lihat kondisi kayak gitu, Ada temen gue yang balik, cuman gue anehnya kenapa gue memutuskan untuk stay. kayak Gue ada yang nunggu. dalam hati lu, gue stay gitu. Iya, Kayak gue pengumuman segala pengen macam. stay karena pengumumannya belum selesai, karena ya kemungkinan sekolah gue bisa menang gitu loh. Oke. Ya udah akhirnya gue nunggu, gue udah nggak enak nih, feeling gue udah nggak enak gitu, gue udah keringet dingin. Gue ngasih tahu ke teman-teman gue, lo baca doa segala macem gitu. Sebentar gue juga baca doa segala macem. Terus jadi gue tuh ingat banget, gue ngadep ruangan yang pintunya kaca, pokoknya kayak administrasi atau sekretariat kampus apa segala macem, gue nggak tahu. Itu lagi ada orang yang diobatin di situ. Apa sih? Krunya Di dalam ruang kaca. di dalam ruang kaca itu lagi diobatin sama ustadz gitu deh. Terus gak sengaja gue nengok ke arah itu cewek yang diobatin, cewek. Terus cewek itu pas banget lagi nengok ke gue, dan itu gue ngelihat matanya hitam semua. Hitam Cewek semua? itu ya hitam semua, Itu kacanya kaca bening gitu. kaca bening. Dan lu bisa ngeliat jelas mukanya kayak gimana. Iya. Terus dia ngeliat ke arah lu. Iya, dia ngeliat ke arah gue, terus gue kaget dong. Anjir nih, maksudnya ya ini gue bakal nular nih gitu. Terus bener aja kata teman gue, nggak lama dari itu gue teriak-teriak. Gue denger dari cerita temen ya. Berarti lu nggak sadar waktu itu. Pas gue itu tuh gue ngerasa kayak gue makin deg-deg pas sebelum setan itu mendekat gitu loh. Pas lagi jalan-jalan mendekat gitu loh. Oh berarti kan kondisinya lu jalan ngeliat ruangan kaca. Gue bukan jalan, gue duduk. Oh lu oke, Iya, lu gue duduk. ngeliat ruangan berkaca itu. Iya. Terus lu ngeliat orang yang diobatin tadi. Terus orang itu ngeliatin lu. Iya. Dengan mata yang hitam. Iya, matanya Itu hitam semua. Semua hitam. Semuanya hitam. Gak kelihatan putih-putihnya kan, kalau kita ada putih-putihnya. Iya. Ya itu hitam semua. Terus Gue kaget. abis Terus itu gue kaget. hilang aja gitu. Abis atau itu atau gue lu kayak ngeliat ada sesuatu yang mendekat atau gimana?
Abis itu hilang tuh, itu cewek balik lagi, terus gue kayak nunduk kayak gue baca doa segala macam, tapi tangan gue udah keringet dingin, gue udah gemetaran. Terus udah kata teman gue kayak gue ngeliat ke teman gue, terus tiba-tiba gue nangis. Dan lu nggak sadar lu teriak? Nggak sadar gue teriak-teriak, gue cuman tahu gue nangis, udah gitu aja. Kata temen gue teriak-teriak, akhirnya digotong ke ruangan yang sama Kayak yang tadi yang lu lihat. Iya. Terus gue dipakein mukena, gue tahu gue dipakein mukena gitu. Gue setengah sadar karena kan kalau katanya kan kalau kita kesurupan tuh kita bisa ngelawan loh. Kita bisa ngelawan dari dalam diri kita sendiri, itu setan mau kita perbolehin masuk apa enggak. Jadi kayak ada bentrok gitu loh. Oke, jadi gue setengah sadar di posisinya di situ, gue udah setengah sadar. Setannya masih berusaha buat masuk, guenya ngelawan. Preventif ya. Iya. Gue sebenarnya agak kepo sama orang kesurupan karena gue nggak pernah ngeliat langsung ya orang kesurupan dan mengalami langsung pun nggak pernah. Cuman gue kepo sebenarnya. Oke, tadi lu udah jelasin lah proses kesurupan itu lu bener-bener nggak sadar sih, sama kayak kita mau tidur lah ya. Kita kan nggak sadar kapan kita mulai hilang gitu aja. Iya. Kan? Tiba-tiba kayak tidur gitu, aja. Tiba-tiba tidur. Tapi setelah lu kesurupan, itu apa yang lu rasain di badan lu? Yang lu kan lu setengah sadar, yang lu sadarin itu apa? Iya, yang pertama gue ngerasa, jadi ceritanya nih gue 2 kali kesurupan pada saat itu. Oke. Nah, yang pertama itu yang pas di dalam gedung kampusnya, itu gue ngerasain tuh kayak badan gue berat dan dingin. Itu yang pertama, mungkin dingin karena gue di ruangan yang AC kali ya, dan ruangannya cukup kecil gitu. Dan itu dingin, dan badan gue berat, sekujur badan gue tuh berat banget, sampai kaki itu berat, gak bisa diangkat gitu loh. Apakah lu ngerasa nggak ada energi sama sekali di badan lu, atau kayak ada beban? Kayak ada beban. Bener-bener kayak ada yang ada yang duduk gitu, kayak lu ngedudukin kayak gini nih, kayak lu begini, itu kan berasa nih ada beban. Gue merasa berat banget badan gue di situ. Terus akhirnya gue dikasih air putih, udah tuh gue udah mulai agak entengan, gue dibawa keluar kan, takut gue kena lagi. Akhirnya gue dibawa keluar, gue dibawa ke Lawson seberang kampus Mercubuana. Oke. Nah, itu gue inget banget, itu gue rame gitu, dan temen gue udah ngontak orang tua gue kalau gue bilang kalau gue kesurupan dan minta dijemput. Karena gue nggak mungkin pulang sendiri ya kan. Iyalah. Tengah jalan kesurupan lah. Jatuhnya gimana? Ya udah, kira nyokap gue, bapak gue sama tetangga gue sama anaknya nyamperin ngejemput gue. Keadaannya itu lama banget, gue nunggu nyokap gue itu ngejemput hampir 2 jam karena hujan deras yang tadi itu bikin banjir di mana-mana. Iya. Jadi di dekat daerah-daerah rumah gue tuh rawan banjir gitu. Jadi banjir di mana-mana, mobil susah lewat, begitu mobil tetangga gue sedan. Bisa lewat fix. Iya, udah nggak bisa lewat kan, fix. Gue lama banget nungguinnya. Terus kata temen gue tuh, gue inget banget gue lagi bercanda gitu, gue udah normal gitu. Ini di Lawson nih? Iya, di Lawson. Gue inget banget gue lagi bercanda sama temen-temen gue, lagi ketawa-ketawa. Terus tiba-tiba kata temen gue ketawa ngelengking gitu. Seru banget. Gue ketawa ngelengking, terus temen-temen gue pada panik kan, karena itu cuman gue dan temen-temen gue dan pengunjung Lawson lainnya gitu. Tiba-tiba kata temen gue gebrak meja. Serius? Terus gue teriak, iya, gue teriak sejadi-jadinya di situ. Itu Lawson yang tadi nggak rame langsung hening, pada nyamperin gue, kata temen gue banyak gitu. Dan lu nggak sadar lo itu ngegebrak meja dan segala? Enggak, kalau yang gue gebrak meja tuh gue nggak sadar gitu. Cuman kalau kayak beberapa orang ngedeketin gue tuh gue ngelihat itu mereka mendekat gitu. Cuman gue nggak tahu, mereka ngomong kayak mulutnya ngomong gitu. Tapi lu nggak tahu. Cuman gue nggak denger sama sekali. Oh gitu. Ya. Anjir, bisa gitu ya? Gue ngeliat mereka tuh ngomong gitu. Gue sambil nangis, gue ngeliatin mereka, temen-temen gue gitu. Terus udah akhirnya Mbak Lawsonnya katanya ngebantuin gue. Akhirnya gue dibawa ke belakang kayak gudang gitu loh, gudang penyimpanan. Kan biasanya kalau Indomaret, Lawson gitu-gitu kan banyak kan, ada tempat penyimpanannya gitu, storage-nya. Pas di jalan gue inget banget, gue meluk temen gue, ngomong sakit, tolongin gue, sakit banget. Gue inget banget gue ngomong ke temen gue kayak gitu. Dan lu ngerasain sakit juga? Itu sakit banget, beda sama yang pertama kali gue kesurupan. Kan gue ngerasainnya dingin dan berat. Kalau itu tuh gue ngerasain panas kayak kebakar.
kayak panas banget dong. Panas banget itu di dalam badan gue tuh panas banget, apalagi di belakang. Itu Di maksudnya belakang gue dan di sini. oh oke, berarti Di pangkal leher. panasnya itu bukan di kulit ya, maksudnya dalam tubuh, tapi lu nggak paham di daerah titik-titik mana, Iya cuma pokoknya sekitar. panas. Pokoknya yang gue rasain di dalam tubuh gue tuh panas banget. Dan Lawson kan dingin ya, AC gitu, Iya. ruangan ber-AC gitu, dan itu gue keringetan. Di ruangan AC pun Di ruangan AC tuh gue keringetan ngucur gitu, keringet gue. Karena emang yang gue rasain kan panas banget gitu. Terus akhirnya gue di alasin, nggak tau pokoknya pas bangun tuh gue ngeliatnya gue dialasin kardus dan gue tiduran gitu. Terus temen gue katanya pergi nyariin orang pinter yang bisa bantuin gue gitu. Ya udah akhirnya gue dibawain 2 botol aqua yang udah didoain gitu. Gue disuruh minum pelan-pelan. Gue Di masih situ aja di Lawson nangis, ya? gue masih aja nangis cuman kayak gitu. Terus lama-lama lu sadar. Terus lama-lama gue sadar, pas gue sepenuhnya sadar, itu udah ada nyokap gue, udah ada bokap gue, udah ada tetangga gue sama anaknya, udah rame, dan temen-temen gue Sekampung di bawah ya. sekampung kayak gitu. Terus gue kayak didudukin tuh kata nyokap gue, itu tuh badan gue tuh berat banget di belakang. Iya, terus kata orang pintarnya, yang gue kan masih ada orang pintar itu di situ, dan gue udah sadar, ya itu emang setannya nggak bisa masuk katanya, cuman bisa nempel gigit gue, ibarat kayak gigit gitu loh. Oh tapi itu ibarat ya, bukan literally gigit. Iya, kayak ibarat ngegigit gue gitu, cuman bisa nempel aja gitu, nempel. Mau masuk Tapi nggak bisa masuk karena gue lu nahan. ngelawan, karena gue ngelawan di situ. Mungkin karena itu juga tuh badan lu panas banget di Iya, belakang, karena kayak, bentrok ya, auranya bentrok ya kalau kayak gitu ya. nggak tahu deh kayaknya. Ya kalau menurut gue sih kayak itu kayak auranya bentrok gitu. Tapi lu selama kan lu 2 kali nih kesurupan lu, waktu masuk lu bener-bener nggak sadar ya, nggak ada kayak ada image apa gitu, lu ngeliat something atau Kalau yang di suara mungkin. kampus, kalau yang di kampusnya gue nggak cuman ngeliat itu krunya matanya Yang mata hitam itu ya? Iya. Tapi Kalau lu yang yakin di ya mata Lawson, hitam ya? iya itu gue yakin. Yakin banget? Yakin banget 100% itu mata hitam semua. Dan gue pas di Lawson itu yang tadinya gue duduk di depan, gue tahu itu setannya ada di seberang. Nungguin cuy. Itu setannya nungguin. Setannya ada di seberang, terus akhirnya gue masuk ke dalam, bilang ke teman-teman gue, di dalam aja yuk. Gue ngomong gitu Itu ke yang lu liat teman-teman apa di gue. seberang? Itu setannya. Apa bentuknya, apa yang lu lihat atau cuma Yang bayang-bayang? yang fix banget itu pasti Kunti. Cuman dia tuh, lu tau Peter Parker yang di Insidious nggak? Film Insidious. Peter Parker, Insidious. Coba deh, lu Peter coba. Parker bukannya Spider-Man. Ini Tobey Maguire kali. Oh, Tobey Maguire. iya Tobey Maguire Eh, di Insidious. Peter Parker. Iya bener, Parker nama setannya, bukan Peter deng, Parker, salah. astaga. Salah guys, Makanya gue juga bingung. salah. Kak, Salah, sejak salah. kapan Insidious Tobey ada Spider-Man? Maguire Insidious. Setan Parker yang di Insidious 1 sama 2. Yang mana itu? Oh, yang Parker yang merah itu ya? Yang megang lilin. Oh, yang megang lilin. Yang megang Oke lilin lah. Parker. Ntar lu cari deh yang Iya, pakai bentar. baju pengantin itu. Itu persis kayak gitu. Cuman itu gue yakin itu fix Kunti. Dan itu matanya emang hitam semua. Mata hitam semua, bajunya putih. Bajunya hitam. Oh Iya, iya, makanya bajunya gue hitam. bilang kayak Parker kan. Rambutnya panjang cuman. Kan kalau Parker kan dia pakai konde kan. Terus ditutupin. Iya sama kayak gitu. Bentukannya sama. Lu ngelihatnya itu enggak. Lu Gue ngeliatnya tuh gini. Set gitu. bener-bener di depan mata. Bener-bener depan mata tapi di seberang. Berarti jelas banget. Jelas. Like enggak bayang-bayang, Nggak enggak segala bayang-bayang, macam, nggak. bener-bener Itu jelas. bener-bener itu setannya di seberang. Dan itu di seberang tuh kondisinya emang lagi rame gitu loh. Jadi kayak ada di antara orang-orang Dia gitu. diem aja di situ. Dia diem aja di situ. Ngeliatin lu. Nungguin. Kayak gue rasa dia nungguin deh. Sambil ngeliat gitu, pokoknya dia nungguin gue. Gitu. Terus gue pindah ke dalam, temen gue nanya kan, emangnya kenapa gitu. Gue alasan aja biar temen gue nggak takut. Di sini panas, ademan di dalam gitu. Sekalian kan lu kalau mau jajan mah gampang gitu kan. Iya. Saya kira di ke dalam gue.
duduk di dalam dan itu setan nyamperin gitu mendekat. Lu melihat dia mendekat? Mendekat terus sampai kan kalau Lawson kan kaca ya, kaca pintu gitu. Udah deket hilang gitu tiba-tiba. Hah? Sumpah. Dia mendekatnya ngawang atau jalan atau gimana? Ngawang tuh apa sih? Kayak terbang. Iya, melayang gitu ya, melayang ya. Iya kayak melayang gitu. Terus pas udah deket hilang terus, gitu. Iya, terus udah dekat pintu hilang. Kena lampu langsung sorot gitu kan. Kan lampu langsung ke bawah gitu kan. Hilang gitu. Udah habis itu gue nggak ngeliat lagi, cuman gue masih deg-degan nih, anjir nih ngilang, terus tiba-tiba di belakang gue kan, gue mikirnya kayak gitu, ternyata bener, gue kemasukan lagi di situ. Dan pas udah dikeluarin sama orang pintar itu rame-rame yang gue di dalam ruang perlengkapan Lawson lah segala macam itu setan masih nungguin gue di dalam ruangan. Jadi gue dihadapin ke satu ruangan, itu ruangannya hitam gelap gitu, nggak ada lampunya, pintunya kebuka gitu. Itu dari sisi jadi sebelah gue tuh kayak ada layar kayak gini nih. Itu isinya CCTV yang ada di Lawson. Ya gue ngeliat itu di sini, jadi tuh kotak-kotak gitu kan kalau CCTV kan. Di sini tuh ruangan hitam kosong itu dia masih nungguin gue di situ. Dia nggak mau pergi, sama sekali nggak mau pergi, bener-bener nungguin gue, sama sekali nggak mau pergi. Tapi setelah itu dia ngikut lu nggak? Waktu itu sih nyokap gue ditanya, nyokap gue cerita, gue ditanyain sama orang pintar itu pas gue masih setengah sadar gitu. Ditanyain, kamu kenapa sama cewek ini gitu kan. Terus katanya dia geleng-geleng, maksudnya kayak dia nggak mau pergi gitu. Dia nggak mau pergi ninggalin gue gitu. So sweet banget gak sih? Ya ayo lah. Dia nggak mau ninggalin gue gitu, dia suka sama gue katanya, kata setannya. Nah, terus ditanya lagi sama orang pintar, kamu nggak mau pergi ninggalin dia, kasihan anak ini, kata dia gitu. Terus katanya nyokap gue geleng-geleng. Lu ya? Iya, gue geleng-geleng gitu, nggak mau gitu. Sambil mata gue tuh kayak sayu gini setengah merem gitu. Geleng-geleng, gue nggak mau. Berarti setannya nggak mau ninggalin gue. Gitu. Itu seumur hidup lu baru 2 kali itu yang kesurupan? Iya, seumur hidup baru itu doang. Baru 2 kali itu doang, udah 2 kayak nggak mau lagi deh. Udah sakit banget sih itu. Sampai pas gue pulang pun ada bekasnya di belakang leher gue sini. Itu kayak luka lebam, bukan lebam sih, kayak luka bakar, persis banget luka bakar sih itu. Makanya gue bilang panas kan. Itu ada luka bakar gitu 2 kayak koreng gitu di sini. Setelah gue pulang, terus gue ngomong kan ke nyokap gue, kok ini aku perih gitu. Terus akhirnya difotoin, ternyata di sini gue tuh luka. Anjir, sampai ada bukti fisik gitu ya? Iya, ada bukti fisik. Dan badan gue ada beberapa yang biru gitu, di tangan tuh biru badan gue. Oke, lu ada saran nggak bagi orang-orang dengan pengalaman lu? Apa lu harus kayak gimana biar nggak mengalami kejadian yang sama lu lah misalnya? Jangan suka bengong sih kalau menurut gue. Ya itu kalau lu bengong terus pikiran lu kosong tuh kayak menurut gue tuh fatal. Karena gue suka bengong gitu loh. Kayak kejadian pertama yang gue sakit ketemu sama setan yang kayak ondel-ondel itu kan karena gue bengong. Ya kebanyakan lah gitu karena gue bengong. Kayak gitu. Kayak gitu ya teman-teman, jangan kebanyakan bengong. Jangan kebanyakan bengong, terus rajin-rajin ganti pembalut lah kalau cewek lah. Jangan kayak gue gitu. Kalau bengong diganti sama sholawatan. Wah, masya Allah. Itu kata Syekh Abi begitu. Wah, sih.